Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan potensi, kendala, dan pengelolaan tanah alfisol, latosol, potsolik merah kuning. Di kelompok 3 ada yang pertama yaitu Rizky Febriana, NIM 39, Asa Gemila Sure, NIM 40, Sanam Ilham, NIM 46, Aurora Madania, NIM 48, Mikael Krishna, NIM 49, Raihan Hayuda, NIM 51, Adiat Mabuyung, NIM 50, Trinaldi Awaludin, NIM 53, dan yang terakhir Ahmad Rafiq, NIM 54. Topik pembahasan yang pertama ada tanah alfisol. Alfisol atau tanah mediteran merupakan kelompok tanah merah yang disebabkan oleh kadar besi yang tinggi disertai kadar humus yang rendah. Warna tanah alfisol pada lapisan atas sangat bervariasi dari coklat abu-abu sampai coklat kemerahan. Tanah ini sering dijumpai di daerah yang mempunyai curah hujan cukup tinggi untuk menggerakkan lempung turun ke bawah dan membentuk horizon argilik. Sifat kimia tanah alfisol. pH tanah alfisol cenderung netral hingga basah dikarenakan pada awal pembentukan tanah dari hasil pelapukan batuan primer banyak terbentuk kation-kation basah pada tanah dan pada tanah ini belum banyak teroksidasi. Yang kedua ada kandungan bahan organik pada alfisol tergolong rendah. Hal ini dikarenakan alfisol merupakan tanah yang relatif muda dan banyak mengandung mineral primer yang mudah lapuk sehingga aktivitas organisme sedikit. Yang ketiga ada KPK tanah. KPK tanah pada alfisol rendah dikarenakan rendahnya bahan organik pada tanah ini karena belum terjadi humifikasi sehingga daya pertukarannya relatif rendah. Yang berikutnya adalah potensi tanah alfisol. Pada dasarnya tanah alfisol ini dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian. Tapi karena mempunyai kemiringan yang ekstrim curam, maka daerah ini hanya perlu ditanami tanaman keras. Seperti pohon jati, pinus, atau cemara untuk mengantisipasi adanya erosi yang cukup berat. Menurut Ispandi dan Munib 2004, lahan kering tanah alfisol sangat potensial untuk perkembangan budidaya kacang tanah. Permasalahan atau kendala pada tanah alfisol. Tanah alfisol termasuk tanah yang masih muda dan perkembangan tanah belum lama sehingga kandungan organik dan unsur hara dalam tanah kurang tersedia. Solum tanah ini cukup dangkal, yaitu sekitar 10-15 cm dari permukaan dan di bawahnya merupakan lapisan batuan. Rendahnya kedalaman solum menyebabkan perkembangan akar terhambat, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi kurang baik. Topografi daerah perkembangan tanah yang ekstrim curam menyebabkan tanah rawan terhadap erosi karena tanah aluvial ini memiliki kemampuan untuk mengikat air cukup rendah. Oke, untuk lanjutan dari permasalahan pada tanah alfisol, yang pertama yaitu kandungan bahan organik dan unsur haranya rendah karena tergolong tanah yang masih muda. Yang kedua, tanah ini terlalu basah atau ber-pH lebih dari 7. Yang ketiga, daya simpan airnya rendah. Yang keempat, drainase tanahnya buruk. Yang kelima, volum tanahnya dangkal. Yang keenam, rawan erosi. Untuk perbaikan tanah alfisol sendiri, yang pertama bisa dilakukan dengan melakukan konservasi dengan sistem pertanian agroforestry, yaitu pengelolaan sumber daya yang memadukan antara pengelolaan hutan atau pohon kayu dengan komoditas pertanian jangka pendek. Yang kedua ada penambahan sisa organik atau bahan organik. Yang ketiga ada pemupukan. Yang keempat ada penambahan sulfur. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tanah latosol. Latosol dengan nama lain insetosol adalah tanah yang penyebarannya luas di Indonesia. Tanah ini sering disebut laterit atau tanah merah karena warna yang dimilikinya. Tanah ini merupakan tanah tua yang telah mengalami pelapukan lanjut atau pelapukan intensif. Latosol terbentuk di bawah kondisi iklim dengan curah hujan dan suhu yang tinggi di daerah tropik dan semitropik.
Latosol ini terbentuk karena adanya pelapukan batuan beku yang bersumber dari gunung berapi saat mengalami erupsi. Ada juga pembentukan lainnya seperti adanya batuan sedimen dan metamorf yang mengalami pelapukan, baik itu secara kimiawi, fisika, ataupun secara organik oleh organisme hidup yang membantu proses pelapukan tersebut hingga menjadi tanah. Sifat-sifat kimia tanah latosol. Yang pertama, tanah latosol banyak mengandung zat besi dan aluminium. Kemudian, latosol memiliki pH 4,5 hingga 6,5, yakni dari asam hingga agak asam, mendekati netral. Latosol memiliki bahan organik sekitar 3% hingga 9%, namun pada umumnya hanya 5% saja. Kemudian, latosol memiliki kejenuhan basa kurang dari 50%. Secara umum, sifat latosol memiliki sifat fisika yang baik, namun sifat kimianya kurang baik. Latosol mengandung unsur hara yang sedang hingga tinggi. Unsur hara yang terkandung di dalam tanah bisa dilihat dari warnanya. Semakin merah warna tanah, maka unsur hara yang terkandung semakin sedikit. Latosol memiliki kapasitas pertukaran kation yang tinggi. Lalu selanjutnya potensi tanah latosol. Tanah latosol mempunyai potensi tahan terhadap erosi. Kandungan haranya yang sedang hingga tinggi, di mana tanah ini adalah jenis tanah mineral, cukup cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Contoh tanaman pertanian yang cocok adalah tembakau, coklat atau kakao, tebu, dan pala. Lalu selanjutnya permasalahan atau kendala pada tanah latosol. Yang pertama kejenuhan AL tinggi, yang kedua miskin kandungan hara makro, terutama N, P, dan K. Yang ketiga kandungan bahan organik rendah. Pengelolaan tanah latosol. Yang pertama pengapuran, yang kedua pemupukan P dan K dan N, yang ketiga pemberian bahan organik, yang keempat pemberian pupuk organik, dan yang kelima pemberian mulsa. Penjelasan pengelolaan tanah latosol. Pertama, pengapuran. Sebaiknya hanya dilakukan bila pH tanah di bawah 5, karena pada pH di atas 5,5, respon AL rendah karena sudah mengendap menjadi ALOH 3 kali. Pemberian kapur bertujuan untuk meningkatkan pH tanah dari sangat masam ke masam atau ke pH agak netral atau netral. Kejenuhan AL yang tinggi pada tanah latosol juga dapat dinetralisir dengan pengapuran. Kemudian pemupukan P dan K dan N. Pemupukan fosfat merupakan salah satu cara mengelola tanah latosol, karena di samping kadar P rendah, juga terdapat unsur-unsur yang dapat meretensi fosfat yang ditambahkan. Kekurangan P pada tanah latosol dapat disebabkan oleh kandungan P dari bahan induk tanah yang memang sudah rendah, atau kandungan P sebetulnya tinggi tetapi tidak tersedia untuk tanaman karena diserap oleh unsur lain seperti aluminium dan besi. Pemberian bahan organik dapat meningkatkan agregasi tanah, memperbaiki aerasi dan perkolasi, serta membuat struktur tanah menjadi lebih lemah dan mudah diolah. Bahan organik tanah melalui fraksi-fraksinya mempunyai pengaruh nyata terhadap pergerakan dan pencucian hara. Asam sulfat berkorelasi positif dan nyata dengan kadar dan jumlah ion yang tercuci. Sedangkan asam humat berkorelasi negatif dengan kadar dan jumlah ion yang tercuci. Kemudian pemberian pupuk organik. Tanah latosol tergolong tanah yang kurang subur karena hampir tidak memiliki kandungan bahan organik yang dibutuhkan oleh tanaman. Sehingga tanah harus dikelola dengan menambahkan bahan organik, yaitu dengan diberi pupuk organik secara teratur. Kemudian terdapat pemberian mulsa. Mulsa selain mengurangi erosi juga mempengaruhi suhu tanah, kemampuan tanah menahan air, kekuatan penetrasi, kemantapan agregat, dan perbaikan aerasi tanah, sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah latosol itu sendiri. Selanjutnya yakni tanah fosfolik merah kuning. Tanah PMK merupakan tanah yang memiliki masalah keasaman tanah dengan kandungan bahan organik rendah dan nutrisi makro rendah, serta memiliki ketersediaan P yang sangat rendah. Tanah fosfolik merah kuning mempunyai lapisan permukaan yang sangat terlindung atau high cleavage.
berwarna kelabu cerah sampai kekuningan di atas horizon akumulasi yang bertekstur relatif berat berwarna merah atau kuning dengan kedalaman 1 hingga 2 meter dengan struktur gumpal. Agregat kurang stabil dan permeabilitas rendah. Pada tanah ini terdapat pengendapan liat dari lapisan A eluviasi dan diendapkan di 4 lapisan B atau eluviasi, sehingga kadar liat horizon B lebih dari 1,2. Kandungan liat horizon A yang disebut horizon agrilik dari Gudal dan Suprapto HJ tahun 1957. Lalu pembahasan dari sifat kimia tanah fosilik merah kuning terdiri dari sifat kimia dari tanah fosil merah kuning. Yang pertama memiliki pH cenderung asam, yang kedua kandungan bahan organik rendah, yang ketiga kapasitas pertukaran kation atau ketika tanah PMK rendah, lalu yang keempat konsentrasi magnesium rendah, yang terakhir unsur aluminium dan besi sangat tinggi. Selanjutnya yaitu potensi tanah potsolik merah kuning. Tanah potsolik merah kuning memang tergolong tanah yang tidak subur, baik dilihat secara fisik ataupun sifat kimianya. Akan tetapi, karena saat ini lahan semakin sulit dicari, maka tanah potsolik ini menjadi sasaran utama para petani untuk melakukan proses bercocok tanam. Selain itu, tanah potsolik dapat digunakan sebagai bahan produksi bahan bangunan, pembuatan tanggul, penyedia unsur hara, dan sebagai penyerapan air yang baik. Kendala dan pengelolaannya. Kendala pada tanah potsolik merah kuning yaitu permasalahan yang sering terjadi, terutama pada kemasaman yang sangat tinggi, kekurangan bahan organik, dan terjadi kekahatan atau kekurangan hara, kalsium, dan magnesium. Ketersediaan unsur N, P, K juga sangat rendah. Kemudian untuk pengelolaannya yaitu salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengurangi kekurangan tanah potsolik adalah dengan bertani secara organik. Pertanian organik menggunakan pupuk-pupuk organik tanpa campur dari pupuk kimiawi buatan. Pertanian organik ini menggunakan konsep equilibrium yang ada di sekitar area pertanian atau keseimbangan. Selain itu, penambahan dolomit sebagai sumber kalsium dan magnesium juga sangat diperlukan untuk meningkatkan jumlah dalam tanah dan menurunkan tingkat kemasaman dan air tertukar dalam tanah potsolik merah kuning ini. Pemberian pupuk NPK juga diperlukan untuk tanah ini sehingga hara esensial juga akan terpenuhi. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.